Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Kainama sudah tidak punya ilmu, tapi berani berbicara di depan publik. Dan apa yang terjadi saudaraku dalam Tuhan? Menyebut satu kata saja salah. Ya, birkat haminim dia sebut sebagai berit haminim. Nah, lucunya dia menyuruh kawannya mencari di Google, dan yang ada di Google birkat haminim, bukan berit haminim. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Udah gitu terakhir tentang konsili apa itu? Konsili Yamnia. Konsili Yamnia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Yang dikutuk itu siapa? Berit haminim. Silakan ketik Bung Ade. Sebelum kita mulai. Berit haminim. Ketik aja berit haminim. Aduh, anak-anak ini permainan anak orok nih. Aduh, permainan anak kecil. Tapi ketika iman kita dikomunikasikan kepada orang lain nggak cukup. Karena orang ini nggak percaya dengan apa yang kita percaya. Harus ada jembatan untuk komunikasi. Pertanyaannya, Kristen dan Yahudi ini berpisah 2000 tahun. Kapan Kristen mulai berpisah dengan Yahudi? Konsili Yamnia, dekatnya Tel Aviv. Ketika orang Kristen dikutuk orang Yahudi. Terkutuklah orang Nosrim dan Malsinim. Para pengumpat itu termasuk Nosrim itu Kristen, Saduki itu dikutuk sama orang Parisi karena Parisi yang bikin fatwa itu. Ya toh? Terus kemudian ditambahkan yang namanya birkat haminim. Kutukan terhadap orang minim, orang sesat, ya. Nah, itu tahun 90-an Masehi. Konsili Yamnia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Yang dikutuk itu siapa? Berit haminim. Silakan ketik Bung Ade. Sebelum kita mulai. Berit haminim. Terkutuklah orang Nosrim dan Malsinim. Terus kemudian ditambahkan yang namanya birkat haminim. Ketik aja berit haminim. Aduh, anak-anak ini permainan anak orok nih. Aduh, permainan anak kecil. Udah gitu tadi ada yang bilang lagi yang Kainama tuh ngaku Israel tapi nggak tahu kalender. Hei, kalender Juli. Baik, saudara Tuhan, untuk cuplikan videonya, kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang Kainama di video tadi. Ketika dia menyebut kata birkat haminim, ya, dia sebutnya berit haminim. Nah, saudara dalam Tuhan, hal sekecil ini saja salah. Karena memang modalnya Google. Tanpa Google, ya dia tidak paham apa-apa. Dan mungkin saja ketika dia menyebutkan itu sepertinya tidak ada Om Google di depannya, saudara dalam Tuhan, sampai-sampai dia salah gitu loh. Ya, coba kalau ada Om Google pasti dia tidak salah. Nah, yang ada di Google birkat haminim, bukan berit haminim. Tapi Ustadz Kainama bilangnya berit haminim. Tapi lucunya dia suruh kawannya cari di Google kata itu. Dan setelah kawannya cari, yang ada kata birkat haminim. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, hal sekecil ini saja, ya, dia salah, saudara dalam Tuhan, ya. Makanya saya bilang di awal, ya, kalau orang tidak punya ilmu, bagusnya dia tidak banyak ngomong tetapi banyak bicara gitu loh. Tapi biasalah kalau Kainama ini suka ngomong di depan publik tapi banyak ngawurnya, apalagi kalau dia bahas Alkitab misalnya, ya pastinya
ujung-ujung pembahasannya itu salah. Ayat-ayat yang dia kutip dari Alkitab itu dia tafsirkan dengan penafsiran yang tidak sesuai atau istilah lain salah. Ya. Jadi harusnya Kainama ini ya banyak belajar dulu daripada banyak ngomong. Karena kalau ngomong tanpa pengetahuan ujung-ujungnya salah, saudaraku dalam Tuhan. Seperti di cuplikan video tadi, ya. Kata sekecil itu saja Kainama bisa salah loh, ya. Dan maknanya pasti lain gitu loh, ya. Jadi sekali lagi buat Ustadz Kainama ya lebih baik banyak belajar. Apalagi kalau dia membahas Alkitab. Sebenarnya dia tidak pantas atau belum bisa membahas Alkitab karena dia tidak paham Alkitab. Tapi keseringan di YouTube misalnya, ya, dia koar-koar, dia sok pintar ngebahas Alkitab, tapi pembahasannya selalu ngawur. Dia pernah berkata bahwa Yesus menikah, ya, Yesus itu Muslim dan segala macamnya. Ya. Kapan sih Alkitab menulis Yesus menikah misalnya? Dan ada hal-hal lain yang dia sampaikan di channelnya dia ketika dia bahas Alkitab, semuanya ngawur, tidak ada yang benar, ya, tidak ada yang jelas, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Jadi sekali lagi mualaf-mualaf seperti Ustadz Kainama ini, ya, seperti juga Irene Handono, ya, harusnya mereka banyak belajar daripada banyak bicara. Ya, sekali lagi mereka bahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya, ngawur semua gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, pesan kita buat Kainama terkhusus, belajarlah banyak-banyak. Ya, perdalamlah ilmu agamamu yang sekarang, dan kalau bicara jangan membicarakan agama orang lain, jangan membicarakan kitab orang lain. Bicarakanlah agamamu, bicarakanlah kitabmu. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati saudara dalam Tuhan daripada Kainama ini berkoar-koar membicarakan agama orang lain, tetapi pembahasannya selalu tidak tepat sasaran, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau menyampaikan beberapa hal buat kita, ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, seperti apa situasi kita, mari kita teguh di dalam Kristus, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus nantiasa ada bagi kita, dan Tuhan Yesus nantiasa memberkati kehidupan kita. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.